Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 tentang belajar mendeskripsikan. Sebelum pembelajaran dimulai, diharapkan anak-anak berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian, anak-anak dapat mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Sebagai contoh yaitu warna dapat dirinci menjadi merah, kuning, hijau, biru, oranye, ungu, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Nah, sebagai contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang karena dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata sangat baik atau kata baik. Nah, kemudian dirincikan lagi di kalimat selanjutnya. Dia berusaha menolong semua orang. Nah, menolong semua orang itu dapat dikategorikan baik. Kemudian dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kata ramah dan tutur katanya lembut juga dapat menggambarkan bahwa si ibu itu memiliki sikap yang baik. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim atau persamaan kata dengan emosi yang kuat. Nah, sebagai contoh, kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Nah, kata indah itu bisa diganti dengan kata elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, ataupun menakjubkan. Nah, mungkin masih banyak lagi nih pengganti kata indah yang memiliki emosi yang kuat. Selanjutnya yaitu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Nah, majas itu sama dengan gaya bahasa. Sebagai contoh nih, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kemudian ada hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Atau bisa angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Dari 3 kalimat tersebut itu sudah menggunakan majas atau gaya bahasa. Tujuannya untuk menarik perhatian atau untuk memperindah kalimat. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Nah, pada teks deskripsi memang banyak menggunakan kalimat rincian. Tujuannya agar lebih jelas ketika kita menjelaskan atau menggambarkan objek. Sebagai contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, dan hijau muda. Nah, pada kalimat yang pertama dijelaskan bahwa terumbu karang berwarna-warni. Nah, kalimat selanjutnya dijelaskan warna-warninya seperti apa saja warnanya ya. Jadi ada oranye, abu-abu, dan hijau muda. Nah, di situ adalah contoh dari kalimat rincian. Selanjutnya, pada teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Misalkan nih, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, pada contoh itu ada penggunaan kataku, kemudian ada menggunakan kata Anda. Nah, itu adalah salah satu contoh kata ganti orang. Tambahan dalam ciri penggunaan bahasa teks deskripsi juga menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi seorang penulis harus pandai menggunakan bahasa agar pembaca itu gimana sih bisa merasakan apa yang diceritakan,
mendengar apa yang disampaikan, serta melihat apa yang digambarkan. Jadi di situ penggunaan bahasanya harus tepat, gitu ya. Selain ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi memiliki struktur atau susunan agar menjadi sebuah teks yang baik. Ya, jadi struktur teks deskripsi itu ada identifikasi. Pada bagian identifikasi terdiri dari nama objek yang dideskripsikan, kemudian lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek atau gambaran umum dari objek yang diceritakan. Sebagai contoh, Miss akan memberikan penggalan dari teks deskripsi. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan penggalan yang telah Miss sampaikan, di situ dia menggambarkan nama objeknya, yaitu tongkonan. Nah, lokasinya di mana juga dijelaskan. Nah, makanya di situ adalah salah satu contoh bagian struktur teks deskripsi identifikasi. Untuk struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Sebagai contoh, Miss akan berikan penggalan dari teks deskripsi. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Pada bagian ini, dia menggambarkan atau penulis menggambarkan rincian dari objek yang dijelaskan, yaitu rumah adat dari Toraja. Yang dirincikan apa? Nah, dirincikan bahwa rumah adat ini terbuat dari kayu, kayunya kayu yang bagus. Kemudian dihias dengan apik dan ukiran rumahnya seperti apa, hiasan atapnya dan lain sebagainya. Jadi jelas di sini memerinci objek yang diceritakan. Struktur yang ketiga yaitu penutup atau simpulan dan kesan. Nah, berisi simpulan serta kesan yang penulis rasakan terhadap objek yang diceritakan. Ya, sebagai contoh, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, pada contoh bagian penutup, jelas di sana menjelaskan kesan penulis terhadap objek yang penulis ceritakan, yaitu rumah adat Tongkonan. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, pada bagian deskripsi bagian ada jenis pengembangannya. Nah, jenis pengembangannya itu ada 4. Ya, kita bahas. Yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Maksudnya, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalkan nih, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, kemudian bagian tengah sampai ke bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan serta cirinya ya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pada jenis pengembangan deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya nih, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak, pasirnya, pemandangannya, tumbuhan dan hewan pantainya. Nah, di situ dijelaskan anggota bagian dari objek secara keseluruhan. Jenis yang ketiga yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, pada jenis ini
biasanya berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau intinya, kemudian penutup. Contohnya nih, penulis mendeskripsikan suatu pementasan. Jadi, penulis harus mendeskripsikan mulai dari awal pementasannya seperti apa, kemudian puncak adegannya seperti apa, kemudian menyeluruh, dan akhirnya menceritakan penutupnya. Nah, di sini biasanya sesuatu yang memang berlangsung, ada prosesnya, ada kegiatannya ya. Selanjutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian yang terakhir yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, pada jenis ini biasanya berisi tentang bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya nih, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Karena desainnya unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, di sini penulis menceritakan tentang perpustakaan, tapi dia lebih fokus kepada ruang bacanya. Nah, di situ dia merincikan mengapa dia suka pada ruang bacanya. Makanya dia lebih fokus di satu tempat. Cukup sekian penjelasan materi tentang belajar mendeskripsikan, yaitu yang kita bahas tentang ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi, serta jenis pengembangan deskripsi bagian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak secara keseluruhan. Nah, cukup sekian pemaparan materinya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, serta kesilafan, Miss mohon maaf. Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian, terima kasih.